Hai guys, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tutorial spreadsheet atau cara menggunakan rumus-rumus pada Excel atau membuat sesuatu lebih mudah. Di sini kita menggunakan data peminjaman buku perpustakaan. Yang pertama kita butuhkan adalah nama lengkap, jenis kelamin, tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, tanggal pengembalian, lalu denda, lama keterlambatan, denda, lalu jumlah buku dipinjam, dan lama pengembalian. Nah, nanti kita juga akan mengisi data-data tersebut menggunakan beberapa rumus yang akan kita pelajari. Nah, langsung saja pertama-tama kita mulai dari yang spasi ini. Nah, gimana sih cara mencari spasi ini? Oke, kita hapus dulu ya, guys. Nah, sudah terhapus ya guys. Terus gimana sih cara mencarinya? Nah, kita masukkan rumus, yaitu rumusnya yaitu sama dengan lalu find buka kurung lalu kutip atas 2 lalu spasi lalu kutip atas 2 lagi lalu titik koma lalu kita klik yang nama pertama ini, tabel yang pertama ini ya guys, yang tulisannya nama pertama, maka keluar B4 lalu titik koma lalu angka 1 dan terakhir tutup kurung. Nah, mengapa di sini 1? Karena kita di sini mencari spasi pada huruf pertama. Nah, coba kita hitung spasinya ada berapa. Mungkin spasinya itu kita hitung ada 10. Nah, benar, berarti ada 10 ya guys. Nah, setelah itu kita gimana sih biar semuanya kayak berubah gitu, kita blok semuanya gitu ya, satu banjar itu guys. Nah, otomatis nanti dia bakal ngikutin seperti itu karena kita sudah membuat rumusnya, ngikutin seperti yang awal. Nah, setelah itu kita lanjut ke nama depan. Nah, kita pertama-tama hapus dulu ya guys ininya. Nah, sudah terhapus semua guys. Nah, pertama-tama kita sebenarnya sama aja ya rumusnya guys. Tapi kita di sini tambahin yang left. Kita tulis sama dengan lalu left. Ya, terus di sini kita ketik buka kurung. Lalu kita klik yang nama pertama ini pada kolom pertama, yaitu jadinya B4 ini ya guys. Lalu kita klik titik koma ya guys. Terus kita tambahkan
rumus yang tadi find, lalu buka kurung, kutip atas 2, spasi dan kutip atas 2, titik koma, yaitu terus kita pencet lagi yang nama pertama ini, lalu kita tulis lagi 1 dan tutup kurung. Nah pokoknya itu kayak gitu, yang seperti di situ ya rumusnya guys. Setelah itu kita enter. Nah jadi kita tahu gitu nama awalnya. Nah kita blok, maka nanti hasilnya akan mengikuti seperti dari yang pertama itu, otomatis. Nah lalu nama belakang. Nah nama belakang ini kita hapus dulu, lalu kita masukkan rumus. Nah rumus yang selanjutnya itu sama dengan lalu right, lalu buka kurung, huruf pertama atau kata pertama yang kita klik ini, yang tabel pertama itu, maka nanti akan keluar B4, lalu titik koma, lalu buka kurung, lalu kita tulis ketik yang len, lalu buka kurung lagi, lalu kita klik yang nama pertama ini menjadi B4, lalu tutup kurung, lalu kita klik yang means, lalu kita ini yang spasi, kita klik yang spasi pada tabel pertama, lalu tutup kurung. Nah maka setelah kita enter, nah sama kan seperti yang tabel pertama menjadi kata yang sebelah kanan, lalu kita blok, maka hasilnya otomatis mengikuti seperti yang awal ini, karena kita sebelumnya sudah masukkan rumus tersebut. Selanjutnya kita berpindah ke durasi peminjaman. Pertama-tama kita hapus dahulu data yang seperti ini, kita hapus dulu. Nah sudah kita hapus. Nah bagaimana sih rumus pada kali ini? Nah pertama-tama kita masukin rumusnya. Seperti itu rumusnya guys. Kita klik yang E4 ini atau jumlah pinjaman pada tabel yang pertama, kurang dari sama dengan 2, lalu tanggal pengembalian, titik koma, lalu titik koma itu, lalu IF, buka kurung, E4, lalu jumlah pinjamannya lagi, kurang dari sama dengan 4, titik koma, lalu tanggal pengembalian, dan lama pengembalian 1 hingga 4 tersebut guys, yang ada di bawah tabel 2 ini. Lalu kita ketik tutup kurung. Tutup kurungnya kita ketiknya 2 kali ya guys. Nanti setelah kita enter maka nanti akan berubah. Nah jadi kayak gitu ya. Nah kenapa sih bisa jadi 4? Nah kita di sini sebelumnya membuat tabel yang di bawah ini loh, yang tabel 2. Nah 1 hingga 2 buku kita itu sampai 2 hari ya. Jadi kayak ini tuh nanti bakal mengikuti gitu guys. Kita blok, nah kita ikutin. Nah
ini tuh udah langsung otomatis, jadi kayak ngikutin berapa lama sih yang bakal buku yang kita pinjam. Misalkan buku itu ada berapa yang kita pinjam, maka nanti hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya durasi peminjaman. Nah, pertama-tama nanti kita buat rumus lain ya guys nih. Oke, pertama-tama kita ketik sama dengan, maaf salah guys, buka kurung ya gitu, maaf tadi salah. Lalu kita ketik yang F4 atau tanggal pengembalian. Nah, jadi langsung otomatis F4 lalu kurang D4 atau tanggal pinjaman, lalu tutup kurung. Nah, lalu setelah di enter, durasi pinjamnya menjadi 5. Lalu kita blok semuanya, maka nanti akan otomatis seperti itu mengikuti tabel ya guys. Selanjutnya denda. Pertama-tama kita hapus dahulu. Nah, rumus pada denda ini cukup panjang ya teman-teman. Nah, di sini kenapa sih kita memakai logo dolar? Karena kalau kita tidak memakai logo dolar tersebut, nanti hasilnya akan 0. Nah, seperti ini ya rumusnya teman-teman. Nah, seperti yang tertera di situ, kalian bisa ngikutin aja. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit, yaitu sama dengan lalu IF lalu buka kurung, K4 itu durasi pinjam dan dikurang J4 atau durasi peminjaman, lalu kurang dari lama keterlambatan, atau di ininya namanya G20 itu guys. Lalu titik koma 0. Lalu masukkan lagi rumus seperti itu di dalam kurung. Nah, setelah itu kita ikuti yang tersebut. Nah, dendanya ini sudah ada pada tabel 3. Nah, setelah itu maka nanti akan mengikuti seperti tabel yang sebelumnya kita buat, dari lama keterlambatan 1 hari denda 2.000, lalu denda 4.000 untuk 2 hari, dan 3 hingga selebihnya itu denda 6.000. Nah, maka nanti setelah kita enter rumus tersebut, nanti akan otomatis seperti ini. Selanjutnya itu kita mencari jumlah pria atau laki-laki. Gimana sih teman-teman kita bisa tahu jumlah dari laki-laki tersebut? Nah, kita pertama-tama mari kita hapus dulu pada ininya agar kita mengetahui rumusnya. Nah, kita hapus. Nah, gimana sih rumusnya? Jadi pertama-tama kita akan klik sama dengan, lalu count if, buka kurung,
Lalu kita klik yang jenis atau tabel pada jenis kelamin itu yang ada di barisan C. Nah, gitu. Nanti di situ akan, jadi pokoknya kita blok semuanya dari pertama sampai terakhir. Lalu titik koma, lalu kutip atas salah ya guys, maaf tadi harusnya kutip atas 2. Nah, kita di sini carinya yang L atau laki-laki. Lalu kita tutup dengan, setelah itu kita tulis kutip atas 2, lalu kita tutup kurung. Maka nanti laki-laki tersebut ada, kita hitung ada 5. Ternyata benar ada 5 nih guys. Nah, lalu kita ke perempuan ini, kita tinggal, nah kita ganti pada rumus sebelumnya itu dari L ke P, maka nanti hasil jadi seperti itu. Nah, untuk rata-rata itu sama dengan sum if, lalu buka kurung, nah kita di sini itu jenis kelaminnya kita blok dari atas ke bawah, maka nanti di situ titik koma, lalu kutip atas 2, lalu laki-laki atau L, lalu kutip atas 2 dan titik koma, lalu jumlah yang dipinjam. Nah, karena kita di sini rata-rata mencari rata-rata pinjam, jadi kita blok yang jumlah pinjaman tersebut. Nanti maka di situ akan hasilnya ada di situ. Lalu kita klik yang tutup kurung, lalu garis miring. Nah, lalu kita klik yang jumlah laki-laki ini yang D20. Nanti maka di situ akan muncul 3,2. Nah, untuk rata-rata perempuan juga sama. Nah, bedanya hanya beda pada kolom D-nya saja. Kalau ini misalnya D21. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.